adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, gimana kabar kalian? Pastinya luar biasa ya. Kembali lagi di sini dengan Kakak Ita. Kakak akan bawakan materi pembelajaran firman hari ini untuk adik-adik sekolah minggu semua. Cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, setulus hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami hari ini masih dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau belajar tentang firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami, memberkati kami, dan membimbing kami, agar kiranya kami dapat mengerti apa yang akan kami pelajari. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, firman kita hari ini diambil dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kakak ulangi sekali lagi, dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, sekarang kakak mau tanya sama adik-adik sekolah minggu. Kalau misalkan kalian butuh bantuan dan tidak ada orang yang mau bantu kalian, perasaan kalian gimana sih? Pastinya kita kecewa, kita sedih, kok nggak ada sih yang mau bantuin aku? Atau kalau misalkan selama ini kalian selalu mengerjakan sesuatu sendirian, aku bisa kok ngerjain ini sendirian, aku nggak butuh siapa-siapa. Ya mungkin suatu saat kalian memang bisa mengerjakan itu semua sendiri. Tapi mau sampai kapan? Karena suatu saat adik-adik di rumah pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, coba yuk kita lihat lagi di ayat yang ke-24. Di situ dikatakan supaya kita, terlebih anak sekolah minggu, untuk saling memperhatikan. Di sekolah pun kakak yakin adik-adik pasti diajarkan sebagai makhluk sosial, kita semua harus saling bersosialisasi. Nah, coba kalian bayangkan, jika misalkan kita tidak punya teman untuk menasehati kita, memberi masukan untuk kita, atau menegur kita kalau kita melakukan kesalahan. Tentu adik-adik pasti akan jadi manusia yang lemah karena tidak bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita.
Nah, sebagai contoh, pada saat Yesus sedang memberitakan firman di Kapernaum, kalian tahu nggak? Di situ ada seseorang yang lumpuh, dia digotong oleh 4 orang sekaligus. Tapi karena situasi saat itu sedang banyak orang ya yang mendengarkan berita tentang firman Tuhan, lalu orang ini pun kemudian tidak bisa masuk untuk menerobos. Tapi dia tidak menyerah. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus, lalu menurunkan orang yang lumpuh itu tepat di hadapan Yesus. Yesus melihat iman mereka di situ, dan pada akhirnya si lumpuh ini pun sembuh. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari pelajaran ini? Coba bayangkan kalau misalkan si lumpuh ini tidak punya teman. Apa bisa dia ngelakuin itu semua sendirian? Dia masuk ke dalam, padahal situasinya ya dia sedang lumpuh. Pastinya dia nggak bisa dong. Nah, disitulah pentingnya kita memiliki teman dan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan, apa kita bisa melakukan hal yang sulit seorang diri? Pastinya kita nggak bisa ngelakuin itu ya. Nah, lalu jangan lupa juga adik-adik sekolah minggu di rumah. Saat kita membantu sesama, kita harus melakukannya dengan kasih. Begitu juga pada saat kalian butuh bantuan, minta juga dengan penuh kasih. Dengan begini, apapun yang kalian kerjakan akan berjalan dengan baik, dan Tuhan juga akan melancarkan setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, coba lihat di ayat yang ke-25. Di situ dikatakan bahwa adik-adik juga jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Nah, namun karena situasi kita yang seperti ini, kita juga tidak bisa menghadiri ibadah di gereja. Tapi jangan berkecil hati. Adik-adik jangan lupa bahwa kita juga bisa beribadah di rumah bersama keluarga kita. Nah, seperti tahu nggak apa yang tertulis di Galatia 6 ayat 2? Di situ dikatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, adik-adik sekolah minggu yang Kakak Ita sayangi, marilah kita saling bertolong-tolong dengan sesama, bersatu dalam kasih, dan ciptakan damai di dalam Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah selesai mendengarkan firman. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat kami pahami, dan apa yang kami dengar hari ini tidak akan kami lupakan, namun akan kami lakukan berulang-ulang dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.